Oke, materi selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Ini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contoh misalnya ada alirannya ini I1, kemudian ini I2, ini I3, berarti matematisnya menjadi yang masuk adalah I1 dan I2 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar adalah I3 gitu. Selanjutnya misalnya lagi ada kayak gini ya, ini I1, I2, ini I3, ini I4. Berarti kalau kayak gini ini arusnya masuk semua kan, jadi I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan apa? Karena tidak ada arus yang keluar berarti sama dengan 0 begitu. Nanti kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Nah, persamaan matematis dari hukum 2 Kirchhoff adalah seperti ini. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Keterangannya apa? E adalah GGL, I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Nah, di hukum 2 Kirchhoff ini ada beberapa ketentuannya ya. Nah, ini yang pertama nih. Ini ketentuan yang pertama, semua hambatan bernilai positif. Kemudian yang kedua, jika arah loop bertemu dengan kutub negatif, maka GGL-nya bernilai negatif. Jadi ditulis minus. Dan sebaliknya, jika arah loop bertemu dengan kutub positif, maka GGL-nya ditulis positif. Oke. Kemudian yang ketiga, jika arus searah dengan arah loop, maka arus bernilai positif dan sebaliknya. Jika arus berlawanan dengan arah loop, maka arusnya bernilai negatif. Kemudian yang terakhir peraturannya, jika hasil akhir perhitungan kuat arus itu bernilai negatif, maka sebenarnya kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Nah, untuk contoh soalnya nanti adalah sebagai berikut. Nah, ini rangkaian yang tadi kita salin ulang. Nah, ini namanya adalah rangkaian tertutup satu loop. Jadi ada 4 titik nih, ada titik A, B, C, dan D. Sumber tegangannya ada 3, yaitu E1, E2, dan E3. Karena sumber tegangannya 3, berarti dia juga punya hambatan dalam atau yang disimbolkan dengan R kecil. Juga mempunyai hambatan dalam 3. Jadi ada R1, R kecil 1, R kecil 2, dan R kecil 3. Kemudian dia punya hambatan luar R besar, ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, ini pertanyaannya adalah, nah begini, berapa kuat arus pada rangkaian? Berarti yang ditanya adalah I-nya. Kemudian yang kedua, berapa beda potensial antara titik A dan B? Ya. Oke, yang pertama kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah kita menentukan arah arus. Nah, bebas kita mau membuat arah arusnya seperti apa. Misalnya kita gambar seperti ini ya. Arahnya ke A, ke B, C, dan D. Kemudian yang kedua adalah kita menggambar arah loop. Misalnya arah loop kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah loopnya. Nah, ini selanjutnya setelah kita menentukan arah arus dan arah loop, kita tulis persamaan 2 Kirchhoff. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ini kita lihat dari peraturannya tadi, apakah ini positif atau negatif. Peraturannya apa? Peraturannya adalah jika arah loop itu bertemu dengan kutub negatif, berarti E-nya bernilai negatif. Nah, ini kutub yang pendek nih kutub negatif kan, berarti E1 bernilai negatif. Jadi minus E1. Kemudian E2, nah arah loopnya ke sini, ketemu yang panjang dari E2, berarti kutub positif kan, berarti E2 bernilai positif kayak gitu. Kemudian lagi terus ya, kita ke E3, loopnya bertemu kutub yang pendek, berarti kutub negatif, berarti E3 nilainya negatif E3. Nah, sekarang arusnya, untuk menentukan arus, lihat ketentuan yang ketiga tadi, arus itu jika searah dengan arah loop maka arusnya bernilai positif. Nah, ini arusnya dari A ke B, ke C, ke D, sama arah loopnya juga kan, dari A ke muternya sama, berarti nilai arusnya juga plus atau bernilai positif. Nah, R nya kita masukkan R yang ada.
R1, R2, R3, R4, R5, R kecil 1, R kecil 2, R kecil 3 sama dengan 0. Jadi setelah ini kita masukkan angkanya. Min E1 berarti min 10 ditambah 9 diambil 4 plus I nya R1 nya berarti berapa? 2 ditambah 6 3 4 8 ditambah R1 nya 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 0. Nah kita hitung satu-satu. 9 kurang 4 5, min 10 berarti min 5 ya kan, plus I 2 tambah 6 8 tambah 3 11 tambah 4 15 tambah 8 23 24 25 sama dengan 0. Berarti 25I sama dengan 5. Min 5 pindah ke kanan jadi positif. Berarti I nya adalah 5 per 25. Berarti I nya berapa nih? 1 per 5. 1 per 5 adalah 0,2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian itu 0,2 ampere. Nah di sini arahnya positif ya, dapat nilainya plus. Berarti benar arah arusnya adalah ini begini, dari A ke B ke C ke D muter begitu. Oke, selanjutnya adalah mencari VAB, tegangan antara titik A dan B. Nah pertama sama kita menentukan E nya negatif atau positif ya. Jadi kita lihat titik A dan B. Antara titik A dan B itu ada ligairnya E1 E2, R1 R2 kecil, R1 dan R2 yang besar. Jadi E1 kita mulai dari E1, arah loopnya ketemu duluan dengan kutub yang pendek, berarti nilai E1 negatif, min E1. Kemudian arusnya I nya kan searah dengan arah loop berarti positif. I dikali dengan R satu yang kecil ditambah I dikali dengan R yang besar 1. Kemudian untuk E2 nya arah loopnya nih, loopnya bertemu dengan kutub yang panjang berarti positif E2 plus I dikali R2 plus I dikali R2 yang besar. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan angkanya. Min E1 berarti min 10 plus I nya 0,2 kali R1 yang kecil nilainya adalah 1 ditambah dengan 0,2 kali R yang besar 2 ditambah E2 9 ditambah I 0,2 kali R2 yang kecil yaitu 0,5 ditambah 0,2 kali R2 yang besar 6. Nah kita tinggal hitung. Min 10 ditambah 0,2 ditambah 0,4 ditambah 9, 0,2 kali 0,5 berapa? 0,1 ditambah 0,2 kali 6 yaitu 1,2. Nah ini min 10, ini yang lainnya positif semua. 0,2 tambah 0,4 0,6 tambah 0,1 0,7 tambah 1,2 1,9 tambah 9 berarti min 10 plus 10,9 gini ya. Jadi ini min berarti tinggal berapa? 0,9 volt. Nah nilainya positif. Ini tegangan antara titik A dan B.